Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dengan NPM 237580004. Baik, di sini saya akan mengerjakan lab 5.1.16 mata kuliah Ethical Hacker. Jadi di lab kali ini saya akan mengerjakan lab yang berjudul On-Path Attacks with Etherchaps. Jadi di lab kali ini itu objektif atau tujuannya adalah kita yang pertama bisa melaunching Etherchap dan mengeksplor kapabilitas. Part kedua kita akan kita cek performa path dari MITM attack. Kemudian part ketiga kita akan menggunakan Wireshark untuk ARP spoofing attack. Oke, background atau skenario. On-path attacks are variable. Jadi di lab ini kita akan melakukan lab attacks with Etherchap dan menyiapkan ARP spoofing pada jaringan virtual dan mengamati hasilnya dengan Wireshark. Oke, di part pertama kita akan di part pertama ini kita akan melaunching Etherchap dan explore capabilities. Jadi ini penjelasan dari launching explore the capabilities itu seperti ini. Perform on-path MITM attacks. Kemudian tujuan dari attack ini itu adalah bisa traffic, kemudian mencari informasi dan juga mencari target. Kemudian dia bisa transmisi data. Oke, step selanjutnya itu step ke-1 itu setup ARP spoofing attack. Nah, di sini kita disuruh masukkan perintah SSH-1 lab user dengan network 10. SSH. Oh, berarti kita tidak perlu untuk masuk di root. Oke. Kita bisa lihat outputnya itu SSH protokol versi 1 is no longer support. Jadi dia tidak support. Oke. Selanjutnya masukkan yes. Password kita gunakan Kisco 123. Oke. Di sini kita bisa lihat output dari SSH min-L lab user dengan network 10.6, network 10. The authenticity of the host 10, kemudian established di
This is now other names. You continue, yes. Oke. Nah, baik, langkah selanjutnya itu karena kita sudah create on path attack that user ARP spoofing, kita akan monitoring mapping menggunakan victim host. Oke, kita akan coba memasukkan perintah yaitu IP netboard. Kita sudah masuk ke lab user Grafemin. Oke, IP netboard. Nah, di sini kita sudah bisa lihat itu ada 10.6.61, kemudian reachable, output my very. Jadi ada pesan ini, if you are RM CPU Apple M1 or M2 versi of the VM. Oke. Nah, selanjutnya kita disuruh masukkan perintah su strip password Cisco 123. Oke, outputnya itu sebentar. Nggak bisa. Coba kita masukkan perintah ARP in A. Kita disuruh masukkan dulu, tapi ini nggak bisa. Cisco. Tuh, nggak bisa. Oke, di sini saya sudah memasukkan perintah ARP strip A itu kita bisa melihat Metasploit table dengan VM network 172. Nah, oke, selanjutnya itu ada pertanyaan, how many entries there in the user ARP cache? Nah, ini jawabannya itu adalah at the very least there will be one for the network 10 kali instant it's the attacker machine. Oke, selanjutnya itu apa MAC address kali attack machine. Nah, jadi jawabannya itu adalah the virtual environment. This is example it is. Nah, ini adalah MAC addressnya dari kali attacker mesin. Kemudian kita masuk ke step yang kedua.
Di step yang kedua ini kita akan load Ethercap GUI interface begin scanning. Jadi kita akan mengeksplorasi Ethercap GUI dan melakukan MITM. Nah, di sini kita disuruh untuk buka terminal session di bar menu Kali Linux, kemudian kita close SSH terminal. That's it, running the session with 10.623. Oke, kita sudah keluar dari SSH terminal yang tadi. Kita masuk ke ini, home atau Kali Linux. Kita disuruh masukkan perintah ethercap minha. Nah, di sini ada option comment dari Kali Linux. Ada banyak sekali, kita bisa banyak tahu. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit. Ada ethercap minha itu untuk melihat help ethercap, kemudian ada ethercap min g itu untuk menjalankan GUI ethercap. Banyak sekali. Nah, di sini ada pertanyaan, how many user interface are available for ethercap tools? What are the options use specific the user interface? Jadi user interface for the ethercap tool, apa opsi spesifik user interface. Nah, di sini itu adalah option dari user interface-nya. Ada min T, min C, dan min G, dan min G. Oke, selanjutnya in this part you will GUI interface to access ethercap. Jadi di part kali ini kita akan akses ethercap, kemudian kita akan GTK plus grafik user interface dengan memasukkan perintah ethercap min g comment. Oke, kita coba sudo ethercap min g. Oke, sudo ethercap, T-nya double, min g. Oke, kita bisa lihat di sini ada ethercap GUI. Oke, kita pilih setup, kemudian primary interface. Sabar, kita coba cek dulu perintahnya ini gimana. The ethercap GUI the traffic internal networks. The default to scan internal, kemudian value. Ini kan setup primary interface.
list, klik drop down. Oh ini. Oke, drop down, klik checkbox icon second ini. Checkbox. Oke, mohon maaf, saya sebentar karena untuk dibuatkan laporan. Berarti oke, lanjut. Checkbox. Nah, jadi tampilan dari Ethelchat GUI itu seperti ini. Kita minimize dulu. Oke, selanjutnya kita masuk perform the on-path MITM attacks. Jadi di step pertama kita akan Ethercap GUI window, open the host with list windows by clicking Ethercap menu. 3 do select host, kemudian host list, klik and oke, di sini ada host list. Oke, di sini kita disuruh masuk ke host list, kemudian scan for host. Kita disuruh scan. Tapi di sini tidak kebaca network sebelumnya. Diapin. Nah, ini ada IP address Andi Setiawan lokal.
Oke, kita lanjut dulu saja terlebih dahulu. Nah, di sini ada pertanyaan how many hosts were discovered. Nah, itu adalah jawabannya adalah 5. At least one MAC address familiar. Oke, kita masuk ke step yang kedua. Step yang kedua ini kita akan coba ARP spoofing attacks. Oke, bentar. Mungkin kita tunggu start dulu ya mungkin ya. Baik, sembari kita menunggu, kita jawab pertanyaan ini. Is the MAC address associated with 10.6.613 the same one record in part 1? Nah, jadi jawabannya tidak. Karena apa? Karena sekarang itu MAC of address-nya itu adalah 10.6.6. MAC of-nya itu 10.6.6. Jadi kali VM-nya itu tetap running di Etherchap. Oke. Apa is strange about this? Jadi MAC address itu support ke global unique. Jadi strange itu dua device yang sama MAC address-nya. Kemudian ada what is the effect of two change. Nah, jadi paket itu ada LAN ke network 10. Kemudian dia di retrieve. Kemudian setelah dia retrieve dia ngebooting dan host itu di VM attacker. Oke, ini kenapa ini? Oke, ini apa nih? Jadi kita tadi itu tadi mana jadi? Open dan ini kali ini sudah isi terminal. Mana udah? Bisa configure the BL terminal. Virtual network by changing checkbox. Define the source destination attack to IP address. Windows harus klik add satu target button source target 1. Betul. Kita masuk ke apa ini bisa dulu ya?
host, kemudian host list, kan kita disuruh nambah ini, nambahin target. Oke, di part ketiga ini kita akan menggunakan Wireshark offshore RP spoofing attacks. Select the target to perform attacks using CLI. Oke, pingnya berhasil, kita bisa lihat. Coba kita ping yang 13. Oke, berhasil. Kemudian kita masukkan perintah IP netboard. Nah, IP netboardnya itu ini ada 19 network ini 10 172. Oke, lanjut. Nah, di sini itu kenapa saya jawab ini karena kenapa saya jawab seperti ini, IP address, kemudian kita disuruh untuk mengisi IP address itu sebenarnya gimana ya, bervariasi gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan gitu MAC address. Jadi makanya saya jawab ini, dia bervariasi untuk MAC addressnya. Selanjutnya itu ini in the terminal the Windows current working directory. Oke. Sudo ethercat minkey br internal red mitn save pcap mitn. Oke. Di sini terlihat output listening on bare internal, kemudian MAC address-nya, kemudian IP serta default gateway.
host. Okay. Kita ketik H. Nah, oke. Ini ada pertanyaan, are the MAC address that are associate the IP address the same as you record in substep A? Jadi jawabannya itu tidak. IP-nya itu 10.6.613 yang sekarang, kemudian MAC address-nya ini 10.661 di MAC address ke 10.6611 itu karena targetnya itu adalah itu. Kemudian masuk ke step yang kedua, open Wireshark the PCAP file. Ini select the PCAP file Etherset create. Review the. Oke, jawabannya adalah ini. In the kali Windows with MITM create you Etherset. Okay. Jadi dia akan membroadcast ARP dan request ke actual MAC address. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, di sini kita bisa melihat waktunya, source MAC address, destination, kemudian protokolnya dia menggunakan apa, kemudian length infonya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, why must the computer executing Etherchip attack the location on the same IP network as the target system? Karena ARP protokol user layer 2 itu membroadcast ke Optane, the destination MAC associate with the target IP-nya. Nah, ini ada reflection. Oke, reflection. Look at the mean save PCAP file in the Wireshark, not attacking host and ARP replaces to network numerous. Oke. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk save PCAP file di Wireshark. Kemudian pesannya itu adalah that the attacking host send replaces. Nah, di sini saya menjawab ARP table entry edge out of the local, kemudian ARP tables after a preset amount of time. Ini banyak sekali pesannya. Nah, jadi untuk itu saja dari lab 5.116 ini. Saya memohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.